saya Farah Fadila Sagina, NIM 941423067, jurusan Ilmu Ekonomi, mata kuliah Ekonometrika. Video ini dibuat guna untuk memenuhi tugas mata kuliah Ekonometrika 1. Baik, langsung saja, apa itu penyebab dampak, cara mengatasi autokorelasi. Autokorelasi adalah hubungan atau keterkaitan antara nilai residual dalam model regresi atau data runtun waktu time series pada periode yang berbeda. Autokorelasi terjadi ketika error pada suatu waktu dipengaruhi oleh error pada waktu sebelumnya, sehingga residual tidak bersifat acak atau random. Dalam konteks statistik, autokorelasi menunjukkan bahwa asumsi dasar dalam regresi linier, yaitu independensi residual, telah dilanggar. Masalah ini sering muncul dalam data runtun waktu di mana pola masa lalu memengaruhi masa kini. Di sini ada penyebab autokorelasi. 1. Model regresi tidak sesuai dengan pola data. Misalnya, model linier digunakan untuk data yang sebenarnya non-linier. 2. Tidak memasukkan variabel yang relevan dalam model sehingga residual menyimpan pola tersebut. 3. Pada data runtun waktu, kejadian di masa lalu sering memengaruhi kejadian di masa kini, misalnya harga saham atau cuaca. 4. Pemilihan model atau fungsi yang salah, seperti gagal memasukkan leg variabel yang relevan. Di sini juga ada dampak autokorelasi. 1. Koefisien regresi tetap tidak bias, tetapi variansnya menjadi lebih besar, sehingga hasil estimasi kurang dapat diandalkan. 2. Nilai statistik T atau V bisa menjadi tidak valid, sehingga keputusan untuk menerima atau menolak hipotesis sering salah. 3. Autokorelasi menyebabkan pola error tidak terprediksi yang berdampak pada keakuratan prediksi model. Ada juga cara mengatasi autokorelasi. 1. Masukkan variabel lag, misalnya lag dari variabel dependen atau independen, untuk menangkap pola hubungan antar waktu. 2. Gunakan transformasi seperti differencing, menghitung perbedaan antara nilai sekarang dan sebelumnya, untuk menghilangkan pola tren. 3. Terapkan model seperti ARIMA, Auto Regressive Integrated Moving Average, untuk data runtun waktu yang mengandung autokorelasi. 4. Terapkan metode estimasi seperti Generalized Least Squares atau GLS atau Quotient ORCAD untuk memperbaiki efek autokorelasi. 5. Gunakan uji seperti Darwin-Watson untuk mendeteksi autokorelasi, lalu perbaiki model jika ditemukan masalah. Di sini kita akan klik analis, lalu ke regression, kemudian ke linear, terus tingkat kemiskinan dipindahkan ke dependen, tingkat pengangguran terbuka dipindahkan ke independen, tingkat pendapatan per kapita dipindahkan ke independen, pertumbuhan ekonomi dipindahkan ke independen, dan rata-rata lama sekolah dipindahkan ke independen. Lalu klik statistik, lalu oke, lalu klik Darwin-Watson, lalu continue. Oke, lalu muncullah data seperti ini. Baik, selanjutnya ada hasil interpretasi uji autokorelasi, bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode T dengan kesalahan pengganggu pada periode T-1. Sebelumnya ini didapat tabel ini didapat dari hasil olahan data yang tadi. Tabel yang kedua, untuk uji autokorelasi saya menggunakan tabel Darwin-Watson. Keterangan simbolkah pada tabel menunjukkan banyaknya variabel bebas atau penjelas tidak termasuk variabel berikut. Kedua, simbol N pada tabel menunjukkan banyaknya observasi. Maka K sama dengan 4 adalah jumlah variabel independen. X1, X2, X3, dan X4. N sama dengan 14 total
responden. Rumus DU sama dengan 2,0296, 4 min DU sama dengan 4 min 2,0296 sama dengan 1,9704. D sama dengan 2160, DL sama dengan 0,6321. Syarat jika D lebih kecil dari DL atau lebih besar dari 4 min DU berarti terdapat autokorelasi. Kedua, jika D terletak di antara DL dan 4 min DU berarti tidak terdapat autokorelasi. 3. Jika D terletak di antara DL dan DU atau di antara 4 min DU dan 4 min DL maka tidak menghasilkan kesimpulan pasti. Interpretasi berdasarkan tabel DL sama dengan 0,6321 dan DU sama dengan 2,0296. Berdasarkan tabel perbandingan nilai DU sama dengan 2,0296 dan 4 min DU sama dengan 1,9704. Nilai D sama dengan 2,160. Terletak di antara 0,6321, 2,160, 19704 yang artinya terdapat autokorelasi. DL D 4 min DU, maka nilai DL kurang dari nilai D lebih besar dari nilai 4 min DU. Baiklah, sekian penjelasan video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.